Siswa-siswi setanah air, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya Sakti Yoni Purba. Saat ini saya adalah pengajar di SMA Katolik Sibolga dan saya juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial ini ya. Dia adalah sahabat saya sejak masih kuliah dulu di FMIPA Biologi USU Medan. Siapakah dia? Dia adalah Ibu Elizabeth Ginting SSI. Halo Sista, apa kabar? Halo bro, sehat. Semoga kita sehat semua ya. Halo semua siswa-siswa kami, siswa SMA setanah air. Salam kenal, saya Elizabeth Ginting. Saya mengajar di SMA Santo Petrus Medan. Ya, senang sekali hari ini saya bisa ketemu dengan kalian semua. Dan Bro Sakti ini adalah teman terbaik di kampus ya dulu. Dan dia adalah sahabat seperjuangan saya dulu di FMIPA Biologi USU. Banyak sekali suka duka yang kami lalui bersama. Ya kan bro? Iya, betul sekali. Tapi kenangan-kenangan indah waktu kuliah dulu itu menjadi kenangan kita yang sangat indah untuk kita kenang sekarang. Ya kan sis? Oke, benar. Nah, tapi hari ini kita tidak sedang membahas masa lalu kita ya sis ya? Iya, betul bro. Hari ini kita akan membahas pelajaran biologi. Itu di kelas 12 yang materinya sangat menarik menurut saya, menurut kami dengan Bro Sakti, ya kan? Yaitu metabolisme sel, ya. Tapi bro, perlu kita ingatkan nih bagi siswa-siswi kita yang menonton yang belum subscribe channel biologi belajar biologi ini, nah segera subscribe dulu ya. Iya. Karena kalau kamu sudah subscribe, kamu langsung nanti dapat notifikasi setiap ada video pembelajaran yang baru yang sudah kami upload, sehingga kamu bisa langsung cepat belajar materi-materi tadi. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa video ini dibuat dari dua kota yang berbeda. Saya jauh ya bro. Saya ada di kota Sibolga, sementara sahabat saya Ibu Sabet ini dia syutingnya di Medan. Jadi dua kota kita kolaborasi, tapi videonya kita jadikan jadi satu video pembelajaran. Benar-benar. Nanti iya, kalau ada nanti yang editingnya kurang sempurna ya kami mohon maaf, karena memang ini kami buat di dua tempat yang berbeda, bukan satu tempat. Iya benar sekali, dan sepertinya jarang ya ada video pembelajaran seperti ini dari dua tempat yang berbeda yang jauh ya. Dan mudah-mudahan siswa-siswi kami setanah air bisa mengikutinya, dan kekurangan kami nanti akan kami perbaiki kembali. Begitu bro? Betul, amin. Semoga video yang kita buat ini dapat membantu siswa-siswi untuk belajar ya di mana saja berada di seluruh tanah air kita. Walaupun kita belajar secara daring, tapi tetap bisa belajar dengan sangat maksimal. Oke sih, sudah siap? Semangat. Oke, siap. Tetap semangat, salam sehat. Oke. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Video pembelajaran kita pada hari ini itu materinya adalah metabolisme sel. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian metabolisme dan enzim. Metabolisme berasal dari kata metabole yang artinya perubahan. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu satu, anabolisme, yaitu penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa kompleks. Dan yang kedua, katabolisme, yaitu pembongkaran senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kedua macam metabolisme ini terjadi secara terus-menerus dan satu sama lain saling berkaitan.
Dan proses metabolisme ini membutuhkan yang namanya enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem biologi atau di dalam tubuh makhluk hidup, atau sering disebut sebagai biokatalisator. Katalisator adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia tetapi tidak mengubah kesetimbangan reaksi atau tidak mempengaruhi hasil akhir reaksi. Tanpa adanya enzim, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh akan berjalan sangat lambat. Apakah sebenarnya enzim itu dan bagaimanakah cara kerjanya? Enzim merupakan senyawa organik yang disusun oleh beberapa komponen. Enzim yang lengkap sering disebut dengan holoenzim, terdiri dari komponen utama yaitu protein dan non-protein. Seperti terlihat pada gambar ini, komponen protein yang menyusun enzim itu sering disebut dengan apoenzim. Komponen ini sangat mudah rusak apabila terkena panas, yang sering disebut dengan mengalami proses denaturasi. Misalnya apabila protein itu dimasukkan dalam kondisi suhu yang tinggi. Komponen non-protein dapat berupa zat organik dan anorganik. Bila komponen penyusunnya yang berupa zat organik terikat dengan kuat dengan enzim disebut dengan gugus prostetik. Sedangkan komponen organik yang terikat lemah disebut dengan koenzim. Beberapa contoh koenzim antara lain ada vitamin ya, seperti vitamin B1, B2, B6, niacin dan biotin. Dan bisa juga berupa NAD dan juga koenzim A. Komponen anorganik yang terikat lemah pada protein disebut dengan kofaktor. Contoh-contoh kofaktor adalah ion-ion logam seperti Zn2+, Cu2+, Mn2+, Mg2+, K+, Fe2+, dan juga Na+. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, lock and key teori atau teori gembok dan anak kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fischer pada tahun 1898. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut dengan sisi aktif. Selain sisi aktif, pada enzim juga ditemukan adanya sisi allosterik. Sisi allosterik dapat diibaratkan sebagai saklar yang menyebabkan kerja enzim meningkat atau menurun. Apabila sisi allosterik berikatan dengan penghambat atau inhibitor, maka konfigurasi enzim akan berubah sehingga aktivitasnya berkurang. Namun, jika sisi allosterik ini berikatan dengan aktivator atau zat penggiat, maka enzim menjadi aktif kembali. 2. Induced teori atau teori ketepatan induksi. Di sini dijelaskan bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Menghambat kerja enzim atau sering disebut dengan inhibitor. Kerja enzim dihambat oleh inhibitor. Inhibitor adalah molekul atau ion yang dapat menghambat kerja enzim. Ada 3 jenis inhibitor, yaitu inhibitor reversible, inhibitor irreversible, dan inhibitor allosterik. Nah, pertama kita bahas dulu tentang inhibitor reversible. Inhibitor reversible, apabila inhibitor ini bereaksi dengan enzim, ya, dapat kembali ke bentuk awal sehingga enzim dapat bekerja lagi. Nah, ada 3 macam jenis dari inhibitor ini. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif, adalah zat-zat yang menghambat struktur
dari enzim karena mirip strukturnya dengan substrat. Dengan demikian, zat penghambat dengan substrat saling berebut sehingga sering disebut dengan kompetitif. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dikunci oleh terikatnya zat penghambat pada sisi allosterik sehingga sisi aktif enzim berubah. Akibatnya substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim dengan substrat. Yang ketiga adalah inhibitor umpan balik. Adalah inhibitor yang terbentuk sebagai akibat adanya produk suatu reaksi dapat menghambat bekerjanya enzim. Akibatnya reaksi enzim akan berjalan lambat. Apabila produk disingkirkan, maka reaksi akan berjalan dengan normal lagi. Yang kedua, inhibitor irreversible adalah reaksi enzim dengan inhibitor tidak dapat kembali kepada bentuk awal sehingga enzim tidak dapat diaktifkan lagi. Inhibitor irreversible umumnya disebabkan oleh terjadinya proses destruksi atau modifikasi sebuah gugus enzim atau lebih yang terdapat pada molekul enzim. Ketiga, inhibitor allosterik. Pada penghambat allosterik, molekul zat penghambat tidak berikatan pada sisi aktif enzim, melainkan berikatan pada sisi allosterik. Akibat dari penghambatan ini, sisi aktif enzim menjadi tidak aktif karena telah mengalami perubahan bentuk. Sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim antara lain A. Enzim merupakan biokatalisator, artinya enzim bekerja mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup tetapi tidak ikut bereaksi. B. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu dan tidak dapat bekerja pada substrat yang lain. Contoh, enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. C. Enzim berupa koloid. Enzim merupakan suatu protein sehingga dalam larutan enzim membentuk suatu koloid. Hal ini menambah luas bidang penemuan enzim sehingga aktivitasnya lebih besar. D. Enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Sisi aktif enzim mempunyai gugus R residu asam amino spesifik yang merupakan pemberi atau penerima protein yang sesuai. E. Enzim bersifat termolabil. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu rendah, kerja enzim akan lambat. Semakin tinggi suhu, reaksi kimia yang dipengaruhi enzim semakin cepat. Tetapi jika suhu terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi. F. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Enzim tidak dapat menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi mencapai kesetimbangan. Misalnya, enzim lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebaliknya, lipase juga dapat mampu menyatukan gliserol dan asam lemak menjadi lemak. G. Enzim merupakan suatu protein. Enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum dan pada suhu yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. H. Enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Karena enzim sebagai katalisator, maka hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah suhu. Bila suhu dinaikkan, maka aktivitas enzim akan meningkat. Tapi itu terjadi hanya sampai batas tertentu. Korelasi suhu dengan kerja enzim itu bersifat kuadratik. Seperti pada gambar ini.
Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kita akan menemukan peningkatan aktivitas reaksi sampai pada batas suhu tertentu, yaitu suhu opalik maksimal, dan bila suhu dinaikkan, reaksi ini akan menurun atau kerja enzim akan menurun. Suhu optimum untuk setiap enzim pada manusia dan hewan yang berdarah panas adalah sekitar 37 derajat Celcius, sedangkan pada hewan berdarah dingin lebih kurang 25 derajat Celcius. Yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH yang optimum antara 6 sampai 8. Berarti pada kisaran normal. Sebagian enzim ada yang bekerja baik pada pH yang asam, ada juga pada pH yang basa. Hubungan pH dengan kerja enzim juga bersifat kuadratik, seperti terlihat pada gambar ini. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Pada umumnya, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga pada kecepatan yang konstan. Korelasi antara konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi seperti terlihat pada gambar ini. Yang keempat, itu adalah zat-zat penggiat atau aktivator. Terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim, misalnya garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer 2-5% misalnya, dapat memacu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam seperti CO, Mg, Ni, Mn, dan Cl. Akan tetapi mekanisme kerja zat penggiat ini belum diketahui secara pasti. Yang terakhir adalah zat-zat penghambat atau inhibitor. Beberapa zat kimia dapat menghambat aktivitas enzim, misalnya garam-garam yang mengandung merkuri dan juga sianida. Itu zat-zat yang umumnya bersifat racun. Dengan adanya penghambat ini, enzim tidak dapat berikatan dengan substrat sehingga tidak dapat menghasilkan suatu produk. Demikianlah pembahasan kita tentang metabolisme. Gampang kan semuanya? Ya, apapun kalau mau tentu kalau mau tentu apapun sangat gampang, mudah. Ya, kalau kamu belum begitu paham, nah video ini bisa kamu ulangi lagi sampai kamu paham. Tapi kalaupun kamu belum paham, kamu boleh bertanya. Silahkan berikan pertanyaan atau komentar kamu di kolom di bawah ini. Nanti kita akan terus membantu siswa-siswi kita ini ya sis ya. Ya, betul sekali. Sampai mereka bisa menguasai pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Ya, harapan kita supaya semua siswa-siswi setanah air bisa paham dengan materi metabolisme sel ini, ya kan bro? Iya, betul sekali sis. Ya, oke, kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat saya Elizabeth Ginting. Semoga ini bukan kolaborasi kita yang terakhir, dan kita akan masih tetap membuat video-video pembelajaran yang baru. Sampai sekian dulu pertemuan kita. Selamat melanjutkan pembelajaran kamu dan tetap semangat dan